Hai, ketemu lagi dengan saya Diki. Dan ketemu dengan saya Abe, kami berdua adalah optometris dari Optik Melawai. Nah, kali ini Pak Abe kita akan membahas permasalahan seputar kacamata lagi nih Pak Abe. Ya. Nah, jadi ada yang beranggapan bahwa saya males nih pakai kacamata, takut mukanya berubah, takut tampilan matanya lebih kecil, Ya. takut pusing dan sebagainya. Bagaimana sih menurut Pak Abe? Padahal kacamata keren ya Pak Diki ya? Iya, keren ya. Jadi beberapa teman saya gitu atau pasien kami juga ada yang suka takut atau enggan menggunakan kacamata, Iya. gegara takut mukanya berubah, Iya. atau takut kalau pakai kacamata kan pusing, kalau pakai kacamata kan cepet nambah dan lain sebagainya. Nah kebetulan Pak Abe kan saya kenal sebagai orang yang sudah bertahun-tahun menggunakan kacamata nih. Iya. Dari umur berapa Pak Abe pakai kacamata? Kalau saya sih kelas 2 SMP ya udah pakai kacamata Pak Diki. Jadi bisa kita jadikan salah satu referensi untuk berbagi pengalaman bagi kalian yang masih takut ingin mencoba menggunakan kacamata padahal sebenarnya perlu gitu ya. Betul. Nah, ini Pak Abe menjadi salah satu contoh pengguna kacamata sejak SMP nih katanya. Pak Abe boleh berbagi sedikit bagaimana pengalaman pertama Pak Abe dulu menggunakan kacamata dan jenis apa dulu? Oke, jadi Pak Diki waktu itu karena emang saya nggak kelihatan jelas di kelas, jadi waktu itu dibawa ke dokter mata karena pertama kan ke dokter mata dicek matanya dan ternyata perlu kacamata. Jadi Dulu pertama minus berapa Pak Abe? minusnya 1,5. Oh, 1,5. Udah besar ya, udah besar 1,5. Dan kemudian saya beruntung karena ibu saya sama bapak saya itu membebaskan saya memilih. Oke. Jadi bukan mereka yang milih, ini kadang-kadang suka saya perhatikan suka jadi miss nih ya. Jadi orang tuanya milih, anaknya nggak happy. Nah, saya dulu kebetulan dapat orang tua yang baik, jadi silahkan dipilih saja, nanti mereka yang bayar. Jadi saya hanya pakai. Jadi akhirnya karena itu frame saya sukai, saya senang ya saya pakai. Hanya waktu itu kan zaman-zaman saya kecil tuh hanya ada lensa dari bahan gelas ya. Jadi kaca saya ya? pakai yang gelas, jadi yang kaca emang harus hati-hati dan sebagainya. Tapi karena saya pilih, saya happy pakai itu dan saya senang karena jadi ngeliat lebih jelas. Kemudian juga saya juga jadi bagus-bagus nilainya. Dan akhirnya juga kelihatan lebih keren sih, kalau bonusnya itu sih bonusnya. Karena Pak Abe menggunakan kacamata yang sesuai seleranya. Betul. Orang tua membebaskan, tidak memaksakan ya. Jadi ini moms and dads nih, satu tips nih. Jadi kalau memang ingin anaknya berkacamata karena memang harus berkacamata, nah kata Pak Abe ya biar aja dia bebas memilih gitu ya. Jadi supaya kacamatanya dipakai. Kadang-kadang kalau sesuai selera orang tuanya malah jadi nggak dipakai. Nah Pak Abe mau tanya sedikit nggak? Masih ingat nggak ya dulu waktu kelas 4 SD ya? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Udah dikerja di Melawai belum? Belum. Oh, belum. Waktu kelas 2 SMP pakai kacamata minus 1,5 itu rasanya gimana? Apakah perlu penyesuaian dulu atau pusing atau gimana? Ingat nggak? Saya nggak ngerti, saya yang memang orangnya bandel tapi saat itu langsung enak aja karena tadinya buram jadi jelas. Kamu saya senang gitu loh. Jadi happy ya. Ternyata itu yang pasti tulisan di papan tulis jadi lebih jelas. Dan dulu tuh sekolah saya itu digeser-geser dulu Pak Diki duduknya. Jadi muter tiap hari bukan tiap minggu. Jadinya akhirnya saya kalau pada saat putar-putar itu saya senang aja karena biarpun duduk di belakang juga kelihatan jelas. Jujur saya tuh happy pakai kacamata karena apa? Ngelihat lebih jelas itu aja poinnya sih. Selama ini saya nggak suka karena buram, begitu kacamata jadi jelas penglihatan saya. Itu yang saya sukai dari kacamata. Karena kalau saya copot jadi buram ngelihatnya, jadi nggak jelas. Nah, ini Pak Abe kan sebagai user kacamata. Sekarang Pak Abe juga sebagai optometris, orang yang mengertinya. Akhirnya jadi optometris. Berawal dari kacamata di kelas 2 SMP gitu ya. Nah, menurut Pak Abe sebagai optometris, di usia berapa atau kapan sih kita harus mulai menggunakan kacamata? Nah, sebetulnya sedini mungkin Pak Diki. Jadi sebaiknya sih begitu memang orang tua mendapatkan anaknya ada keluhan untuk melihat jauh, itu segera mungkin dibawa ke dokter mata atau ke optometris untuk mendapatkan bantuan koreksi. Karena kalau terlambat, misalnya harusnya pakai, misalnya dari kelas 1 SD baru dipakai di kelas 5 SD, itu akan membuat matanya menjadi males atau lazy eyes. Jadi sebaiknya orang tua ya, jadi harus peka kalau emang nilainya anaknya jadi nggak bagus atau mungkin nonton TV-nya maju-maju atau kalau diperhatikan kayaknya ada masalah di penglihatannya, segera mungkin bawa ke optometris atau dokter mata. Jadi sedini mungkin sih Pak Diki, mau 3 tahun, mau 5 tahun, ya segera itu.
Sulitnya memang kalau anak itu kan kadang-kadang suka nggak cerita Pak Abe ya. Bahkan nggak jarang juga kalau kita temuin malah guru ya di kelasnya yang bilang ke orang tuanya, ini kayaknya punya masalah deh sama penglihatan. Mungkin karena tadi waktu di rotasi pindah ke belakang, dia nggak jelas, gurunya curiga dan bilang ke orang tuanya. Tapi mungkin supaya tidak terlewat ya masa-masa krusial di penglihatan ini, mungkin tipsnya moms and dads nih para orang tua lah ya. Kalau misalnya tidak ada keluhan dari si anak ataupun dari si guru tentang penglihatan yang buram, sebaiknya rutin deh, setahun sekali paling nggak Pak Abe ya, ngecek mata. Kalau misalnya di optik juga bisa kok sama optometris. Ya kalau memang dibutuhkan pakai kacamata, segera pakai seperti Pak Abe bilang, supaya tidak terlambat, supaya tidak timbul mata malas atau lazy eye tadi. Sebetulnya kalau mau mudah Pak Diki, sebelum dia masuk sekolah, entah itu playgroup, entah itu TK, entah itu SD, pastikan saat dia masuk sekolah itu penglihatannya baik, karena sayang nanti dia ikut playgroup, TK, SD, penglihatan jelek jadinya malah tidak bisa optimal mengikuti pelajaran di sekolah. Sebaiknya sih itu dulu. Setelah itu baru yang setahun, 2 tahun dan sebagainya. Terima kasih Pak Abe masukannya ya. Jadi sekarang nih, itu kan Pak Abe pengalaman dari kecil dulu ya. Lalu sekarang Pak Abe lensanya udah ganti dong. Dulu waktu 2 SMP ke -1,5 itu pakai lensa single vision ya. Single vision yang kaca gitu ya. Nah sekarang Pak Abe menggunakan selain pakai soft lens ya, juga pakai lensa progresif. Bener nggak? Betul. Nah apakah ada perbedaan nih Pak Abe antara pertama kali dulu gunain single vision dengan sekarang pertama kali gunain lensa progresif? Dari segi penggunaannya ada perbedaan nggak sih? Jadi tadi kan kalau dulu kan minusnya masih kecil nih Pak Diki, jadi minusnya 1,5 saya, sekarang udah minus 4 sih ya, udah minus 4 ada plusnya juga. Nah pakai progresif karena mungkin saya dulu udah pernah pakai kacamata sih, buat saya pribadi nggak ada isu untuk perubahan itu. Hanya memang saya waktu itu dibantu di Optik Melawai untuk memilihkan lensa sesuai dengan kebutuhan saya. Kemudian juga lensanya dipilihin yang memang tipis, sehingga saat saya pakai saya happy karena apa? Secara physically lensanya juga baik, bagus. Kemudian secara fungsi juga saya bisa dapatkan tuh melihat jauh, menengah dan dekatnya semua dapat. Karena saya udah punya pengalaman sebelumnya. Tapi beberapa teman saya juga yang perdana pakai progresif juga nggak ada isu sih Pak Diki, karena emang sekarang progresif sekarang itu kan udah pakai lensa digital ya, jadi pakai teknologi freeform harusnya sih nggak ada isu. Adaptasinya mudah ya. Cepat, instan lah Pak Diki, instan. Nggak ada beda-beda jauh sih. Jadi nggak perlu ada ketakutan lagi mau pakai lensa single vision atau progresif, karena dengan teknologi sekarang dimudahkan menggunakan kacamata ya, yang ujung-ujungnya adalah membantu penglihatan kita. Tentunya kualitas hidup kita pun kalau penglihatan jelas kan jadi meningkat, ya. Oke, nah Pak B, ini ada lagi nih, beberapa orang tuh masih males pakai kacamata ya, misalnya karena belum pernah pakai, lalu pakai kacamata, ada frame di wajahnya, dia merasa kok wajahnya jadi serius ya, kok jadi kayak guru ya, misalnya jadi kayak kutu buku misalnya gitu ya. Lalu ada juga yang bilang kalau pakai kacamata kenapa matanya jadi kelihatan kayak lebih sipit ya, kayak begitu. Nah itu gimana menurut Pak B? Sebetulnya kembali ke kita sendiri sih Pak Diki. Kalau saya sih menganggap, karena saya berkacamata ya, menganggap itu alat bantu penglihatan. Jadi saya merasa tanpa itu saya ngelihatnya buram, saya nggak mau gitu loh, karena gangguin aktivitas. Mau lihat tulisan nanya tulisan apa, mau ketemu orang nanya dulu itu siapa ya, gangguin dan ngerepotin, nyusahin gitu loh. Jadi saya sih ya happy pakai kacamata. Hanya mungkin saran saya tadi buat teman-teman yang memang nggak pede, tadi pilihlah yang memang teman-teman sukai modelnya, desainnya dan warnanya dan sebagainya. Karena kalau udah suka itu pasti akan suka. Dan memang kacamata itu bonusnya adalah tampil keren gitu loh. Jarang orang pakai kacamata jadi malah jelek gitu loh. Mungkin salah milih, tapi umumnya adalah orang pakai kacamata itu makin keren gitu loh. Jadi pilihlah yang memang teman-teman sukai, dan kalau bingung itu optometris di optik pasti akan membantu memilihkan bingkai yang sesuai dengan bentuk wajah dan sebagainya. Kalau warna kan selera, tapi kalau bentuk kan memang bisa dibantulah, direkomendasikan gitu loh. Jadi apalagi sekarang ya kacamata tuh udah menjadi salah satu fashion ya. Kita lihat perkembangannya, brand-brandnya juga brand-brand fashion. Betul. Artinya ini salah satu dari kelengkapan kita dalam berbusana misalnya. Bukan cuma menambah kepercayaan diri dan meningkatkan kualitas penglihatan kita, tapi juga kadang bisa menjadi salah satu alat bantu yang bisa menutupi kekurangan kita. Benar nggak Pak Abe? Misalnya untuk beberapa kasus orang yang misalnya ya matanya, mohon maaf nih, misalnya kecil sebelah, dengan kacamata jadi tertutupi, atau yang misalnya alisnya kurang sempurna, dengan kacamata jadi tersamarkan misalnya ya. Jadi persepsinya sudah mulai berubah.
nggak jarang juga orang yang ingin tampil beda, Pak Abe punya beberapa kacamata dengan pilihan gaya yang berbeda supaya sesuai dengan aktivitas yang dibutuhkan saat itu. Gitu ya. Dan Pak Diki sebetulnya kalau memang tadi dokter mata udah ngeresepin kacamata, optometris udah ngeresepin, kan harusnya emang kita itu butuh kacamata tersebut. Nah, kenapa nggak dipakai? Padahal kita udah beli itu kan juga keluar uang gitu loh. Jadi ya dipakai saja, uang udah dibeli kok, udah milik kita gitu loh. Toh kalau pakai kacamata kan jadi lebih jelas. Kalau kayak kacamata lebih buram kan buat apa gitu loh. Jadi nggak ada alasan untuk nggak pakai kacamata sih Pak Diki, ya kan? Apalagi kalau misalnya ada orang tadi yang berpersepsi malah saya pengen natural tampilnya. Kalau pakai ada frame tuh jadi kayak berubah. Itu bisa pakai soft lens. Iya, bisa pakai soft lens. Alat bantu penglihatan kan banyak sebetulnya ya. Jadi sebetulnya kalau tadi merasa kayak ada kayak batasin sih. Kalau saya pribadi sih ada, tapi 2-3 hari hilang sih itu. Karena yang di luar kan buram, yang dalam ini kan jelas karena ada lensa koreksinya itu Pak Diki. Ya. Nah Pak Abe, kadangkala ya kita ini jujur saja beberapa pengguna kacamata, terutama di awal-awal kan suka ada yang merasa lebih terang sih, lebih jelas, cuma kok agak pusing ya. Nah itu sebenarnya apakah nanti mata kita yang akan menyesuaikan lama-lama nggak pusing, atau lensanya yang bisa menyesuaikan dengan mata kita nih gitu ya, lensanya berubah sendiri misalnya, itu gimana Pak? Oke, jadi biasanya resep kacamata itu kan dibuat sesuai dengan kacamata dibuat sesuai resep itu ya. Nah, saat pemeriksaan kan banyak hal yang terjadi di sana gitu loh. Harusnya sih kalau memang sesuai dengan resep nggak ada masalah, tapi mungkin dari kita sendiri yang perlu beradaptasi dan sebagainya. Kalau memang pusing atau nggak nyaman, segera, jangan lama-lama. Diskusi, konsultasikan dengan optometris agar cari jalan keluarnya. Kalau memang misalnya proses pembuatannya nggak pas, ya, atau memang ukurannya nggak pas, ya, itu nanti optik akan benerin. Karena nggak bisa lensa itu sesuai dengan mata gitu loh. Jadi lensa benda mati ya? Iya, benda mati. Jadi kalau memang itu nggak sesuai dengan diharapin ya. Mungkin 2-3 hari lah dicoba, setelah itu ya konsul lagi ke optik bahwa ini kenapa nggak nyaman, nggak enak, nanti mereka akan perbaiki atau membuat ulang dan sebagainya gitu Pak Diki. Jangan dipendem gitu, akhirnya itu akhirnya malah nggak dipakai gitu, akhirnya itu kita beli mahal malah dianggurin di rumah. Mendingan sih yang nggak enak itu bawa ke optik, kemudian ceritakan kondisinya, masalahnya untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Mungkin kadang sungkan kali ya. Baru beli udah komplain gitu ya. Sebenarnya jangan sungkan, perlu didiskusikan ya. Jadi memang benar kata Pak Abe, kita lihat dari dulu kali ya. Misalnya nggak nyamannya atau isunya ini masalahnya secara fungsinya apa secara kenyamanannya gitu ya. Tapi kalau dari secara fungsi kacamata yang baru kita beli misalnya tidak bisa memberikan fungsi yang optimal, misalnya kacamata baru tapi kok burem, itu kan fungsi udah terganggu ya. Yang nggak bisa diapa-apain lagi selain diperbaiki, entah resepnya atau entah masalah pada lensanya gitu ya. Atau misalnya kok pakai kacamata penglihatan saya jadi melengkung-melengkung nih, itu kan fungsinya terganggu. Ya nggak mungkin dengan seiring jalannya waktu bisa benar sendiri, lurus sendiri nggak mungkin kan. Tapi kalau misalnya penglihatannya bagus, jelas, fungsinya baik dong. Tapi kok nggak nyaman ya, agak pusing ya, agak melayang ya, itu mungkin perlu waktu untuk penyesuaian. Karena ada benda lain di depan mata kita, ya sehingga kita perlu adjustment di situ ya. Jadi yang penting Pak Diki ada kayak time limit kita kapan kita harus memang harus oke, ini kayaknya harus ke optik lagi nih, harus ke dokter lagi karena memang kacamata itu kan alat bantu penglihatan. Kalau emang kita nggak terganggu, jangan malah gara-gara nggak enak malah diemin, nggak dipakai. Itu kan sayang. Artinya malah dianggurin malah nggak dipakai. Malah akhirnya kita jadinya malah ngelihatnya jadi nggak jelas dan sebagainya. Better sih kalau emang udah 2-3 hari coba nggak enak ya langsung aja biar ketemu masalahnya gitu. Gimana problem? Jadi kalau kita sebagai pengguna itu sulit ya menentukan bahwa ini yang salah kacamatanya atau mata saya kan gitu ya, makanya perlu diskusi atau konsultasi ke optometris. Lebih ngerti. Ya, lebih paham ya didiskusikan. Nah, Pak Abe, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Abe ya. Bagaimana sih caranya beradaptasi ya yang disarankan nih? Misalnya kan memang ada orang yang sensitif nih, misalnya ukurannya berubah sedikit, pakainya jadi nggak nyaman. Padahal memang itu udah benar semua gitu ya. Gimana sih tips atau caranya supaya gampang adaptasinya? Kalau dari saya pengalaman pribadi sih, saya akan maksain kalau memang terlalu misalnya nih
kacamata baru agak pusing ya, saya akan taruh dulu sebentar, tapi saya nggak mau pakai yang lama dulu. Oh, jangan balik ke yang Jangan lama. dulu, udah Oke. begitu sebentar, udah enakan saya pakai lagi. Terus juga misalnya saya bawa kendaraan, itu saya nggak pakai dulu. Yang kira-kira ini saya nggak pakai, tapi begitu di rumah nyaman ya saya pakai. Itu lebih cepat Pak Diki, karena kalau saya misalnya ini nggak enak, saya balik kacamata saya lama, itu nggak akan enak-enak yang ini. Yang baru nggak akan bisa enak, Iya, karena jadi kita nggak mau nyoba sih. Cobain terus. Toh nanti kita kan nggak lama seperti ini. Kalau udah seperti itu 2-3 hari ya, balik lagi ke optik untuk didiskusikan dengan optometrisnya. Tapi beneran itu jangan ditaruh, dicoba. Kalau ada orang bilang gimana mau nyoba kok nggak enak ya taruh sebentar lah. Iya. Ya udah enakan pakai lagi gitu. Kalau 2 hari nggak enak ya udah di remake aja atau di Ini pernah saya alami nih teman-teman juga ya. Jadi ini bukan ngarang aja, bener Pak Abe. Jadi dulu saya pengguna single vision buat baca aja, Iya. ya. Lalu sudah sekian lama saya nyaman pakai kacamata baca tersebut. Saya butuh lensa progresif. Saya bikin progresif. Nah, pertama kali pakai progresif bisa pakai lagi duduk nih, bisa pakai buat lihat komputer, buat bekerja lah bisa. Nah, begitu saya jalan keluar gitu cari makan siang, wah kok goyang semua dunia ya. Iya, bener. Nah, wah nih goyang nih gimana nih? Saya khawatir karena lagi di jalan, saya lepas dulu. Iya. Tapi hari berikutnya atau di saat itu, di hari itu juga, tapi pas saat lagi di kantor, di dalam, saya pakai lagi karena memang saya perlu. Saya nggak mau balik ke kacamata yang Baca. single vision lagi, kacamata baca, pakai progresif. Ya mendingan tapi masih berasa goyang. Ya udah, tapi saya pakai sampai sore. Saya untuk pulang nggak berani pakai buat nyetir. Ya. Ya karena kan masih Goyang. adjustment gitu ya. Nah, hari kedua saya lupa, saya jalan ke rumah makan buat makan siang. Ternyata saya lagi pakai kacamata ya, kok rasanya kayak nggak pakai. Ternyata saya lagi pakai progresifnya. Saya butuh 2 hari deh waktu itu buat penyesuaian. Sampai sekarang saya no issue lah kalau mau ganti ukuran, resepnya nambah juga nggak pernah ada masalah dengan penyesuaian. Bener sih Pak Diki, jadi selama resepnya itu akurat, kemudian juga proses pembuatan kacamata itu bener, itu tuh harusnya sih kacamata nyaman-nyaman saja sih. Jadi jangan jadi ketakutan untuk menggunakan kacamata sih Pak. Oke, Ya. Oke, terima kasih Pak Abe untuk sharing-sharing pengalamannya. Betul. Ya, semoga ini bisa menjadi wawasan, nambah wawasan buat kalian semua. Ya. Khususnya buat kalian yang masih takut menggunakan kacamata alias tidak mau beradaptasi. Ini kita sudah ada contoh realnya. Semoga bisa menjadi referensi buat kita semua. Kalau kalian masih punya pertanyaan seputar kacamata, lensa kontak, dan kesehatan mata, silakan kunjungi gerai optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di melawai.com. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen tips apalagi yang teman-teman ketahui seputar kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak. Jangan lupa cek akurat, mata sehat. Dah. Yang terbaik